Adu mulut antara petugas dan sopir taksi warnai razia PSBB transisi DKI Jakarta. Unjuk rasa menuntut keringanan biaya pendidikan di kampus IAIN Ponorogo berlangsung ricuh. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya meringkus seorang buronan FBI. Halo, selamat malam pemirsa. Pendaftaran tahun ajaran baru telah dibuka. Salah satunya di DKI Jakarta, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum akan menerapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah karena ibu kota dianggap belum aman dari corona. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan remaja di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan terjaring razia PSBB saat berkumpul di sebuah kedai kopi. Mereka diberi hukuman sosial dengan mengenakan rompi oranye. Puluhan remaja ini tak berkutik saat dirazia petugas Satpol PP. Mereka terpergok saat sedang berkumpul dan minum minuman keras di sebuah kedai kopi di kawasan Serpong Utara. Sebagai hukuman akibat melanggar aturan PSBB, para pelanggar dipaksa mengenakan rompi oranye dan membersihkan sampah. Mereka juga diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adu mulut antara petugas dengan sopir taksi warnai razia PSBB transisi dan parkir liar di kawasan Menteng, Jakarta. Sopir taksi tak terima ditilang karena dianggap tidak menggunakan masker dengan benar. Ratusan warga Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat demo di depan kantor desa menuntut bantuan warga terdampak COVID-19 dibagi secara adil. Demo ricuh berakhir dengan penyegelan kantor Desa Ranggo oleh warga. Protes penyaluran bantuan warga yang terdampak pandemi corona juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Warga protes karena bantuan langsung tunai juga dianggap tidak tepat sasaran. Pemirsa, rapid dan swab test digelar di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta. Selain tes corona, sistem ganjil genap kios juga diberlakukan di pasar ini. Pasar Gondang Dia Jakarta ditutup sementara karena seorang pedagang dinyatakan positif COVID-19. Petugas menyemprotkan disinfektan ke seluruh sudut pasar. Pemirsa, di hari kedua dibukanya pusat perbelanjaan di Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Suzyana beserta jajarannya meninjau mal. Hal ini untuk memantau kesiapan protokol kesehatan di mal tersebut. Peninjauan aktivitas pusat perbelanjaan di tengah pandemi juga dilakukan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu dilakukan untuk meninjau langsung penerapan protokol kesehatan usai dibukanya mal kemarin. Unjuk rasa mahasiswa menuntut keringanan biaya pendidikan di kampus IAIN Ponorogo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menuntut keringanan biaya pendidikan di kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa berusaha merangsek ke dalam gedung rektorat namun dihadang petugas keamanan kampus. Kita ke informasi penerimaan peserta didik baru PPDB di SMK Negeri 4 Makassar, Sulawesi Selatan yang dipadati puluhan pendaftar. Walaupun menggunakan masker, namun suasana di lokasi pendaftaran tidak mematuhi protokol COVID-19, mulai dari jaga jarak dan tidak adanya tempat cuci tangan. Pemirsa, sejumlah orang tua calon siswa masih kebingungan saat memasuki hari kedua penerimaan peserta didik baru secara daring di Jakarta. Meski sudah membuka pendaftaran bagi siswa baru, Pemprov DKI belum akan menerapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mempraktekkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa new normal. Dalam simulasi, siswa belajar hanya 3 jam sehari dan tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Ribuan santri di sejumlah daerah tiba di pondok pesantren untuk kembali menuntut ilmu. Setibanya di pondok pesantren, seluruh santri menjalani pemeriksaan kesehatan dan dikarantina terlebih dahulu. Jawa Timur masih menjadi provinsi terbanyak yang menyumbangkan kasus baru COVID-19 hari ini, sebanyak 245 kasus. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 40.400 orang dengan penambahan hari ini sebanyak 1.106 kasus. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Pemirsa, belum turunnya kasus corona di Surabaya membuat pemerintah kota Surabaya membuka data pasien positif COVID-19. Hal itu dilakukan agar masyarakat waspada terhadap penyebaran COVID-19. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemkot Surabaya membuka peta penyebaran pasien terkonfirmasi positif. Lalu efektifkah pembukaan data tersebut? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Profesor Ari Fahri Alsyam, Guru Besar Penyakit Dalam dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UI, serta Bapak M. Fixer, Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya dalam program Special Report tadi. Satu keluarga di Surabaya, Jawa Timur disambut dengan musik rebana setelah sembuh dari COVID-19. Sambutan itu untuk membangun kepercayaan diri pasien saat kembali ke lingkungan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan paket sembako melalui PT BSR Indonesia dan PT Global Jasa Sejahtera, di mana nantinya dibagikan kepada karyawan yang terdampak wabah virus COVID-19. Pembagian sembako diharapkan menjadi motivasi dan juga bekerja sesuai dengan protokol kesehatan menuju fase new normal. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Gajah Mada, Jakarta viral di media sosial. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi akhirnya menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina yang sebelumnya ditolak. Namun sikap berbeda ditunjukkan DPRD Sulawesi Utara yang meminta evaluasi terhadap perusahaan asal TKA tersebut. Kita ke informasi aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Peristiwa itu terekam kamera warga dan menjadi viral di media sosial. Sementara itu, seorang pencuri spesialis perumahan diamuk warga di Sawangan, Depok, Jawa Barat usai tertangkap tangan membawa kabur sepeda gunung. Pelaku beraksi saat warga tengah sholat subuh di musola perumahan. Sementara itu, pemirsa, lantaran mencoba kabur, seorang pencuri kendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan ditembak polisi. Pelaku diketahui telah berulang kali menjalankan aksinya. Warga negara Amerika Serikat terjerat kasus pedofilia dan modus penipuan investasi saham Bitcoin. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya meringkus seorang buronan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI. Warga negara Amerika Serikat itu terjerat kasus pedofilia dan juga modus penipuan investasi saham Bitcoin. Pejabat Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur diperiksa Majelis Kehormatan Kode Etik setelah membuat video TikTok menari ular. Sebelumnya, video TikTok pejabat daerah bersama seorang wanita itu viral di media sosial. Setelah sempat menimbulkan kegaduhan publik, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda usulan DPR RI membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila. Pemerintah juga meminta DPR sebagai pengusul RUU Haluan Ideologi Pancasila untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Kapal pesiar Asuka II yang bersandar di Pelabuhan Yokohama terbakar. Kami hadirkan informasi selengkapnya di segmen mancanegara usai jeda berikut. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Kapal pesiar Asuka II yang berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang terbakar. Penyebab terbakarnya kapal masih dalam penyelidikan. Kepulan asap muncul di geladak atas kapal pesiar Asuka II pada pukul 2 siang waktu setempat. Menurut media lokal, tidak ada penumpang di kapal ini. Kapal pesiar bersandar di Pelabuhan Yokohama dan menjalani skorsing akibat penyebaran virus corona. Puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab terbakarnya kapal Asuka II masih dalam penyelidikan. Dampak pandemi corona, tukang cukur rambut di Inggris harus menutup usahanya sehingga kehilangan pendapatan. Namun kini ada cara bagi mereka untuk melanjutkan usahanya, yakni dengan salon dan cukur rambut virtual.
Qatar memamerkan stadion terbaru mereka yang rampung untuk dipakai dalam Piala Dunia 2022 dalam sebuah presentasi virtual. Mereka mendedikasikan stadion itu untuk para pejuang terdepan melawan pandemi COVID-19. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.